Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matalibu Quraisyin. Matalibu Quraisyin utawi iki iku nerangaken tuntutane wong Quraisy. Utawi iki iku mertelaken tuntutane wong Quraisy lin nabiyyi mari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Lamma ra'at ing dalem nalikane ningali atau ing dalem nalikane weruh sapa Quraisyun wa Quraisy. Lamma ra'at ing dalem sumangsane weruh sapa Quraisyun wa Quraisy annal idaa ing satuhune nglarakaken iku lam yuzdira ora bisa ngenai apa ida naf'an ing kemanfaatan bal zada balik nambahi apa ida al muslimina ing pira-pira wong muslim apane imanan imane wa yakinan lan keyakinane. Masyau makalumaku sapa wong Quraisy ila rasuli maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu lan nuntut sapa wong Quraisy minhu saking Kanjeng Nabi ayyabuda ing nyenta nyembah sapa Kanjeng Nabi alihatahum ing pira-pira pangerane Quraisy, wong Quraisy. Wa ya'budu lan nyenta nyembah sapa Quraisy wa ya'budu lan nyembah sapa Quraisy ilahahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Fa'anzala maka nurunaken sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi surat al-kafiruna ing surat al-kafirun. Falamma aisu maka sumangsane putus asa sapa Quraisy. Tolabu maka nyupri sapa Quraisy minhu saking Kanjeng Nabi ayus kita nyentang guguraken sapa Kanjeng Nabi ingin guguraken sapa Kanjeng Nabi minal Qur'ani saking Qur'an ma ing barang ya ghidhuhum kang ndadiaken muring-muring apa ma ing Quraisy membuat sesuatu yang marah bagi mereka orang Quraisy.
bayane min dzammi alihatihim, saking nyacap-nyacap piro-piro pangerane Quraisy, saking nyacap-nyacap piro-piro pangerane Quraisy. Wa ibadatihim, wa ibadatihim lan ibadah Quraisy ayubadilahu atawa konyenta ganti sopo Kanjeng Nabi bi Qur'anin kelawan Qur'an, bi Qur'anin kelawan Qur'an akhara kang weneh, akhara kang weneh. Fa anzala maka nurunaken sapa Allah Gusti Allah jawaban ing jawaban lahum maring Quraisy. Jawabe Gusti Allah, qul ma yakunu li an ubattilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Maknane kul ngucap sira Muhammad, ma ibarang yakunu kan ma yakunu ya, kul ngucap sira Muhammad ma yakunu ing lafat ma yakunu ora ana iku li kadue isun apa an ubadilahu nyenta ganti sapa isun ing Quran, nyenta ganti sapa isun ing Quran min tilqa'i nafsi, saking ara-arae atau saking awak dheweke ingsun. In attabi'u ora anut ingsun illa ma'aning barang, illa ma'aning barang yuha kang den wahyu akan apa ma, yuha kang den wahyu akan apa ma ilayya maring isun, ilayya ilayya maring isun. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja kita mulai lagi pada hari ini karena sudah cukup lama ya, nantinya akan menyebabkan kesemangatan kita di dalam mengaji itu semakin berkurang. Makanya saya mulai saja sekarang melanjut ke materi kita ya. Nah, kali ini pembahasannya itu adalah matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya tuntutan orang-orang Quraisy ya, tuntutannya orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya orang-orang Quraisy melakukan segala cara untuk menggagalkan segala dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara yang dilakukan oleh mereka orang-orang Quraisy adalah dengan melakukan gangguan-gangguan baik terhadap pribadi Kanjeng Nabi atau juga terhadap mereka sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya, pertama kali yang jelas yang mereka lakukan adalah melakukan gangguan terhadap Kanjeng Nabi. Nah, di situ mereka mengalami satu kegagalan, ya, karena bukannya malah mendapat kesuksesan, tapi ternyata dari apa yang mereka lakukan selama ini terhadap Kanjeng Nabi, akhirnya banyak beberapa kalangan yang bersimpati kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena dirasa gagal di dalam melakukan gangguan-gangguan tersebut, akhirnya
mereka ini mengalihkan gangguan-gangguan itu tidak lagi kepada Kanjeng Nabi, tapi kepada orang-orangnya Kanjeng Nabi, ya, para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Dan mereka melakukan gangguan-gangguan itu sangat serius sekali. Mereka menyiksa beberapa sahabat-sahabat Nabi, ya. Ada yang dipenjara, ada yang dipukul, ada yang dibiarkan kelaparan, kehausan, sehingga sebagian dari mereka itu banyak sekali yang tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk mengatakan apa yang ingin mereka ucapkan karena sakitnya siksaan-siksaan tersebut. Dan di antara kalangan sahabat yang mengalami penyiksaan-penyiksaan yang demikian itu, ya, salah satunya adalah sahabat Bilal, ya. Nah, ternyata dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap sahabat-sahabatnya Rasulullah, itu pun sama mengalami kegagalan, sehingga lama ra'at Quraisyun annal ida'a lam yuzdib naf'an bal zada muslimin imanan wa yakinan. Ya, ketika orang-orang Quraisy itu melihat bahwasanya penyiksaan itu, ya, gangguan-gangguan itu ternyata tidak ada manfaatnya, bukannya menjadi takut, ya, tapi malah sebaliknya keimanan dan keyakinan mereka kepada Kanjeng Nabi, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah. Begitu menyadari demikian, mereka orang-orang Quraisy kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kedatangan mereka itu adalah membuat satu tuntutan atau tawaran. Di antaranya tawaran tersebut itu adalah mereka meminta kepada Kanjeng Nabi untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah. Nantinya ketika Rasulullah itu mau menerima untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah, maka mereka orang-orang Quraisy juga akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertimbal balik, ya. Umpamanya Kanjeng Nabi nanti nyembah ini, nyembah Tuhannya mereka, orang Quraisynya nyembah Allah. Ya, orang Quraisy balik lagi nyembah Tuhan yang mereka sembah, Kanjeng Nabinya balik lagi nyembah Allah. Nah, ini adalah satu tuntutan yang diminta oleh orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi. Nah, wa talabu minhu ayya'buda alihatahum wa ya'budu ilaha. Begitu ada tawaran yang seperti itu, Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat surat Al-Kafirun. Oh, jadi nanti kalau kamu ditanya tuh apa sih yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Kafirun, yaitu karena pada waktu itu orang-orang Quraisy meminta Kanjeng Nabi untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah, sehingga turunlah ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wa la antum abiduna ma wa la ana abidum ma abattum abiduna ma abud lakum dinukum. Tuh, bagimu adalah agama, bagiku adalah agama. Udah begitu. Siapa yang sembah silakan apa yang kamu sembah, saya juga menyembah apa yang saya sembah. Tapi memang sebelum mereka orang-orang Quraisy melakukan pertemuan dengan Kanjeng Nabi, mereka juga pernah mengutus salah seorang utusan, yakni bernama Uqbah bin Walid. Ya, Uqbah bin Walid ini melakukan satu tawaran kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ya,
sesungguhnya engkau ini adalah termasuk golongan kami, termasuk saudara kami, termasuk keturunan yang baik-baik. Tapi sejak adanya Islam itu membawa satu masalah yang sangat besar, ya. Untuk itu kami menawarkan, ini tawarannya tadi seperti yang disampaikan oleh golongan orang-orang Quraisy. Nah, ini saya terlalu lama. Falamma aisu talabu minhu ayus kita minal Qur'an ma yahbituhum min dammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu bi Qur'anin akhar. Nah, setelah turun ayat tersebut dan sekali lagi mereka mengalami kegagalan di dalam melakukan satu tuntutan kepada Kanjeng Nabi, mereka orang-orang Quraisy kembali mendatangi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi yang mereka tuntut kepada Kanjeng Nabi? Mereka meminta kepada Kanjeng Nabi untuk menghapus ayat-ayat Quran yang isinya itu adalah hinaan-hinaan terhadap Tuhan yang mereka sembah. Muhammad, kamu hapus itu ayat-ayat tersebut, karena bagi kami itu adalah kalimat-kalimatnya membuat sakit hati. Kalimatnya itu sangat ini sekali lah, provokatif sekali, mengundang orang-orang itu menghina terhadap Tuhan yang kami sembah. Untuk itu saya minta yuskito minal Quran ma yahbituhum min tabi alihati. Kamu hapus ayat-ayat yang isinya itu adalah hinaan terhadap Tuhan yang kami sembah. Atau kalau tidak, kamu ganti ayat itu dengan kalimat yang lain atau dengan Quran yang lain. Ini ngerengkel sesuai. Ya, orang-orang Quraisy lama-lama ini semakin ngerengkel. Ya. Nah, setelah tawaran yang mereka itu dilakukan terhadap Kanjeng Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyunya, ya, dan itu bisa kamu lihat di surat Yunus ayat 15. Qul ma yakunu li an ubatilahu min tilqa'i nafsi an attabi'u illa ma yuha ilai. Muhammad, katakan pada mereka, tidak ada hak bagiku untuk merubahnya dari kehendak sendiri. Ya, artinya Kanjeng Nabi nggak bisa berubah seenak dirinya sendiri terhadap Quran yang sudah ditulis, terhadap firman Allah yang sudah ditetapkan. Tidak bisa Rasulullah langsung menghapusnya. Ya, karena itu adalah sesuatu yang Allah turunkan melalui Kanjeng Nabi. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa dengan tawaran kalian, ya. Jadi mereka minta tuh saya nakai baik, ya. Quran itu diganti saja, ya. Atau ayat-ayat yang di dalamnya isinya adalah hinaan-hinaan, cacian-cacian terhadap Tuhan yang mereka sembah, sudah dirubah saja. Makanya begitu dijawab demikian, ya semakin putus asalah orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi. Waduh, gagal maning son. Sing lagi kayak gagal, sekarang gagal. Terus kalau nggak begini terus ya terus-terusan mengalami kegagalan. Nah, akhirnya udah separan-paran kalau kata orang sini tuh nekat. Ya balik lagi penyiksaan kembali dan seterusnya. Makanya setelah kejadian tersebut, Kanjeng Nabi akhirnya memutuskan untuk melakukan hijrah. Hijrah yang pertama adalah ke Habasyah. Ya, as'ilatun. Lima damasyat Quraisyun lil Rasul. Kenapa orang-orang Quraisy itu, ya, mendatangi Kanjeng Nabi? Jawabannya apa? Kenapa orang-orang Quraisy kembali lagi mendatangi Kanjeng? Jawabannya adalah menuntut Kanjeng Nabi untuk menyembah
karena mereka merasa gagal ya untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi ya. Lamma ra'at Quraisyun anil ida alam yujdi naf'an wal zada muslimin imanan wa ya, bukannya malah semakin takut tapi semakin bertambah iman dan ketakwaannya. Apa yang mereka tuntut kepada Kanjeng Nabi? Untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah. Oke. Mada anzalallahu jawaban. Apa? Karena apa Allah itu menurunkan sebuah jawaban terhadap orang Quraisy? Karena mereka ya meminta untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Kemudian madza talabu minhu ba'da dzalik, apa yang mereka tuntut setelah gagal di dalam tawarannya yang pertama? Mereka meminta untuk merubah Al-Quran. Dengan bagaimana atau dengan apa? Allah memberikan jawaban kepada mereka orang-orang Quraisy dengan menurunkan ayat surat Yunus ayat 5 yang bunyinya apa? Min tilqai nafsi in attabi'u illa ma yuha. Oke, itu ya jawabannya. Al-khulasatu tawiki kurikasan lama yaisui dalam sumangsane putus asa minhu saking Kanjeng Nabi. Lama yaisui dalam sumangsane putus asa sopo Quraisy minhu saking Kanjeng Nabi. Talabu nyuping sopo Quraisy minhu saking Kanjeng Nabi. Ayak buddha ingeta nyembah sopo Kanjeng Nabi ilahahum ing pangerane Quraisy. Wahum lan utawi Quraisy iku ya'buduna nyembah sapa Quraisy ilahahu ing tuhane Kanjeng Nabi. Au anyu ghayra atawa nyenta ngrubah sapa Kanjeng Nabi, atawa perintah nyenta rubah sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Qur'an alladzi kang fihi kang iku ing dalem Qur'an, fihi kang iku ing dalem Qur'an sabun utawi misui, sabun utawi misui li alihatihim maring pira-pira pangerane Quraisy. Begitu putus asanya orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi, akhirnya mereka kembali menemui Kanjeng Nabi dan memintanya untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah, dan mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Kanjeng Nabi. Atau mereka meminta kepada Kanjeng Nabi untuk merubah ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya berisi cacian atau makian terhadap Tuhan yang mereka sembah. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan tentang tuntutan orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijratul habasatil ula summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'alna